warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Yang kami hormati jemaah salat Jumat Masjid Agung, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua, hingga sampai saat ini kita digerakkan oleh Allah SWT untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian daripada ibadah sholat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah SWT. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Jemaah sholat Jumat yang kami hormati, izinkanlah kami dari DKM Anur akan menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kami menghimbau kepada jemaah sekalian agar mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian juga kami mohon kepada jemaah yang membawa HP atau alat elektronik agar dapat di-silent atau dinonaktifkan agar tidak mengganggu ibadah sholat Jumat kita saat ini. Dan kami juga menghimbau agar tidak berkata-kata atau berbicara pada saat Maulid sudah menyampaikan khutbah. Tugas Jumat pada hari ini Jumat 17 Januari 2025, Imam Khatib Ustaz M. Al-Fatih Mubarak LC Muazzin Saudara Rizal Khatib, waktu Jumat pukul 12:03 waktu Indonesia Barat. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelum kita masuk ke waktu sholat, marilah kita kirimkan surat Al-Fatihah yang kita niatkan untuk orang tua, keluarga, saudara, sahabat semuanya. Didoakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Alhamdulillah, demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Bila kami walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Ahmadullah ta'ala Rabbi wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa usni alaihi bima huwa ahluh fa huwa ahlul hamdi wal majdi wa ahlul taqwa wal maghfirah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Fa ya ayyuhan nas, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Al-ayah sadaqallahul 'azim. Wa qala sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'ithtu bil hanifiyyati sam'ah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu hingga hari ini umat Islam berbondong-bondong atau umat manusia berbondong-bondong memeluk ajaran agama Islam dari penjuru timur hingga barat bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan menurunkannya agama Islam juga mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir yang menutup risalah suci samawi terakhir yang dengannya dibawa syariat Islam yang risalahnya masih diamalkan dari saat itu hingga hari ini. Meskipun begitu, bila kita lihat hari ini masih banyak umat manusia, bahkan tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin itu sendiri yang belum memahami agama Islam dengan pemahaman yang benar. Sebagian orang di luar sana memahami agama Islam dengan pemahaman yang ekstrim, pemahaman yang keluar dari apa yang telah diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada para ulama sepanjang 1400 tahun lamanya Islam ada. Sementara sebagian kalangan yang lain memahami dengan pemahaman yang mereduksi, pemahaman yang mengurangi, pemahaman yang mengganggu-gugat terhadap hal-hal yang telah tetap atas ajaran agama Islam itu sendiri. Padahal agama Islam itu seharusnya dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang terus-menerus diwariskan oleh para ulama dari baginda Nabi Muhammad SAW hingga hari ini. Islam itu la ifrata wa la tafrid. Al-ifrat adalah ziyadatun ala ma syara'ahu Allah li'ibadihi, atau menambah-nambah atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-Nya. Islam juga tidak mengenal tafrid, yaitu intiqasun min syari'atillahi wa ahkamihi, yaitu mengurang-urangi daripada syariat Allah dan hukum-hukumnya. Islam adalah agama yang wasati, yang bermakna pertengahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, yaitu umat pertengahan. Quran surat Al-Baqarah. Pada ayat ini para ulama menafsirkan bahwa umat pertengahan yang dimaksud atau umat wasat yang dimaksud ialah umat yang paling adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Sebagaimana umat-umat terdahulu yang telah Allah tetapkan bagi mereka syariatnya atau hukum-hukumnya atau petunjuknya atau ajarannya, maka begitu juga dengan umat Islam yang telah Allah tetapkan bagi kita semua syariat samawi dan suci yang dibawa oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sayangnya sebagian kalangan beranggapan miring akan syariat. Mereka menganggap bahwa syariat Islam itu hanya sebatas pada hukum-hukum jinayat anti-jam. Yang dalam anggapan mereka, tujuan daripada syariat Islam ialah menghabisi kemanusiaan umat manusia. Padahal tidak pernah begitu dan tidak pernah seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana pimpinan tertinggi institusi Ahlussunnah wal Jamaah, Grand Syekh Al-Azhar Al-Syarif, Al-Imam Al-Akbar Profesor Dr. Ahmad Al-Tayyib yang berkata bahwa sudah seharusnya agama itu dipahami melalui kitab sucinya, bukan melalui perilaku menyeleweng para pemeluknya. Oleh karena bila kita merujuk kepada kitab suci Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis sahih melalui pemahaman yang benar yang diwariskan terus-menerus selama 14 abad oleh para ulama, kita akan mendapati bahwa syariat Islam itu penuh dengan kecintaan, kedamaian, keringanan, dan kemanusiaan itu sendiri. Hal ini dibuktikan dari asas-asas yang membangun syariat Islam atau dasar-dasar yang dengannya syariat Islam itu dibentuk yang telah diteliti oleh para ulama, yang mana sebagaimana berikut. Bahwa yang pertama ialah salah satu pokok dasar syariat Islam ialah at-taysir wa raf'al haraj, atau kemudahan dan peringanan akan beban atau pengangkatan akan beban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Atau sebagaimana dalam firman yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Atau sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah dan jangan dipersulit, berikanlah kabar gembira dan jangan buat orang lari. Dari ayat-ayat dan hadis yang telah disebutkan, maka kita akan dapati bahwa syariat Islam itu penuh dengan keringanan dan pengangkatan beban syariat. Lalu bila mana kita lihat dalam kenyataannya, maka apakah klaim ulama atas asas-asas syariat Islam itu sesuai dengan faktanya atau hanya sebatas klaim belaka? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita lihat dalam segala praktik syariat Islam yang Allah perintahkan, maka kita akan mendapati bahwa segala hal yang telah diklaim para ulama sejalan dengan fakta yang ada dari ajaran agama Islam. Misalnya dalam ritual ibadah rutin yang Allah perintahkan, umat terdahulu umat Nabi Musa diperintahkan 50 kali sholat sehari dan semalam. Sementara umat besar umat baginda besar Nabi Muhammad SAW hanya diperintahkan 5 kali sholat sehari dan semalam. Dan itu pun kalau misalnya dalam keadaan normal. Sementara dalam keadaan tertentu, orang dari umat baginda Muhammad SAW diperbolehkan untuk melakukan yang namanya jamak dan qasar. Diperbolehkan menggabungkan antara satu sholat dengan sholat yang lain, atau boleh bahkan meningkat rakaatnya dari 4 menjadi 2 di dalam sholat-sholat tertentu. Lalu dalam berpuasa, dari 12 bulan yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kita sebagai hambanya untuk berpuasa dalam 1 bulan lamanya. Begitu pula dengan rukun Islam yang kelima, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam rukun Islam yang kelima, yang mana seseorang menjadi komplit agama Islamnya dalam rukun yang kelima bila mana ia mampu mengerjakannya, yaitu pergi haji man istata'a ilaihi sabila, bila mana ia mampu untuk melaksanakan rukun haji. Itu semua adalah hal-hal yang telah diperintahkan. Bagaimana dengan hal-hal yang telah Allah larang? Bila kita melihat kepada hal-hal yang dilarang, lalu membandingkannya dengan hal-hal yang diperintahkan, maka kita akan mendapati dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu persatu hal-hal yang dilarang, sementara hal-hal yang dibolehkan tidaklah disebutkan satu persatu. Hal ini menunjukkan bahwa amat banyak sekali syariat Islam membolehkan hal-hal yang tidak dilarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua daripada asas syariat Islam ialah tahqiqu masalihin nas jami'an,
yang bermakna mewujudkan maslahat seluruh umat manusia. Tidaklah syariat Islam itu datang kecuali untuk mewujudkan maslahat umat manusia di muka bumi ini. Hal ini juga bukanlah klaim belaka, melainkan dapat kita temukan di dalam Al-Quran, yaitu pada surah As-Sada, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dan kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidaklah syariat Islam itu datang kecuali juga memperhatikan apa yang baik untuk umat manusia, yang mengantarkan mereka pada kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk tidak meminum minuman memabukkan, maka ia bukanlah semata pengharaman begitu saja, melainkan ada hikmah yang terjadi Allah siapkan di baliknya, yaitu karena minuman memabukkan dapat merusak akal serta memberikan efek negatif bila seseorang meminumnya, dan mengakibatkan orang menjadi bertengkar dan berselisih, bermusuhan, serta menghancurkan keadaan masyarakat. Atau ketika syariat Islam datang mengharamkan zina, maka ada hikmah di baliknya, yaitu ketika zina dapat mengakibatkan tidak jelasnya garis keturunan, menelantarkan anak-anak dan berbagai keburukan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir dari asas syariat Islam ini ialah tahqiqul 'adli bainan nas, atau mewujudkan keadilan di antara seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dan memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Syariat Islam sangatlah memperhatikan aspek keadilan di antara seluruh umat manusia. Hal ini tidak terkecuali kepada anak dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana ketika ada kasus salah seorang petinggi kaum yang mencuri dari umat baginda besar Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, "Wailullah, la Fatimah bintu Muhammadin sarqat la qata'tu yadaha." Demi Allah, bila mana Fatimah binti Muhammad, yaitu anak beliau sendiri yang mencuri, aku akan memotong tangannya. Karena dalam kacamata syariat Islam yang moderat ini, tiada keutamaan bagi siapapun kecuali dengan takwa. Hal ini disebutkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW dalam Haji Wada, "La fadla li 'arabiyyin 'ala a'jamiyyin illa bittaqwa." Tiada keutamaan dari orang Arab atas orang-orang Arab kecuali dengan ketakwaan. Dan keadilan yang dimaksud di sini dalam syariat Islam perwujudannya dalam segala hal. Keadilan itu dituntut bagi setiap orang yang diwakilkannya kepadanya urusan manusia. Mereka yang bekerja dalam pengadilan, mereka dituntut adil. Mereka yang menjadi orang tua dituntut adil dalam mengajarkan anak-anaknya. Mereka yang menjadi guru, mereka dituntut adil dalam mengajarkan kepada murid-muridnya. Mereka yang bekerja di administrasi, mereka dituntut adil dalam mengerjakan pekerjaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syariat Islam tidaklah sempurna jika hanya membawa dasar hukum syariat saja, tanpa ada tujuan dan hikmah di balik setiap hukum dan syariat tersebut. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh khatib pada hari ini dapat bermanfaat bagi jamaah sekalian pada umumnya dan pada khatib sebagai khususnya. Dari tujuan-tujuan syariat Islam atau daripada asas-asas syariat Islam tadi, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi 'azim. Amma ba'du. فيا أيها الناس
اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان وزمان يا الله يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا صدقكم فإن التصير صدقي من شراب الصلاة lurus dan rapatkan saf karena sesungguhnya lurus dan rapatkan saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله